Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk kesempatan pada hari ini kita akan membahas terkait dengan penanganan gawat daruratan di rumah. Jadi nanti yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan kalau kita menemukan orang, baik itu yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, yang mengalami beberapa masalah terkait dengan kegawat daruratan. Contohnya adalah misalnya henti jantung, ya, kemudian ada luka bakar dan lain sebagainya. Mohon izin memperkenalkan diri, saya di sini adalah Rahmaya Nova Handayani, saya dari Universitas Harapan Bangsa yang ada di Purwokerto di Jawa Tengah. Mohon izin nanti kalau misalnya teman-teman ada yang barangkali menyempatkan waktunya ke Purwokerto, kita bisa bersua, ya. Semoga pertemuan kita adalah bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, tapi semoga kita bisa berkesempatan untuk bertemu di dalam keadaan yang lebih sehat. Jadi kalau kita mau berbicara terkait dengan henti jantung, kita lihat di sini bisa terjadi pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun, ya. Tidak kita sangka, tidak kita duga, karena memang jantung itu adalah merupakan suatu organ yang sangat vital. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan berfokus ke tenaga non medis, ya. Jadi henti jantung ini adalah hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba. Jadi di dalam jantung kita itu ibaratnya dia adalah pusat dari listrik kita yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh, ya. Jadi darah itu bisa ke seluruh tubuh, bisa diedarkan karena akibat ada pompa. Jadi jantung itu dia memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi darah itu bisa dipompa kalau ada listriknya, ada pembangkitnya. Nah, pembangkitnya itu adalah jantung, gitu. Nah, dalam hal ini kita utamanya di sini adalah untuk melakukan tindakan pertama kalau kita menemukan orang-orang yang henti jantung. Kita sebagai tenaga non medis itu kita harus bisa mengenali gimana sih keadaan korban itu, apakah dia henti jantung atau tidak, ya. Nah, jadi fungsi utamanya adalah ini. Jadi sebelum ada ahli yang datang, ya, ahli dalam hal ini adalah tenaga medis, ya, atau ahli dalam melakukan suatu tindakan pertolongan untuk kegawat daruratan henti jantung, kita sebagai tenaga non medis itu adalah memberikan sebuah bantuan supaya darah itu bisa dipompa lagi ke seluruh tubuh, ya, dengan cara melakukan tekanan di jantung. Jadi intinya seperti itu. Jadi ibaratnya listrik itu padam, kita nyalakan lagi. Nah, cara menyalakannya itu adalah dengan salah satunya bisa dengan kompresi. Kompresi itu ditekan, gitu. Nah, kita akan berfokus ke orang dewasa, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, pertama, pada saat Bapak Ibu itu menemukan pasien yang tidak sadar, ya, kita pertama kali kita harus lakukan, pastikan dulu lingkungan sekitarnya itu adalah aman. Aman untuk kita, aman untuk pasien, dan aman untuk lingkungan, ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tiba-tiba menemukan pasien yang tiba-tiba terjatuh, tergeletak, ya, yang mungkin tidak sadarkan diri, pastikan dulu lingkungan sekitar itu aman atau tidak. Jangan sampai misalnya Bapak Ibu menemukan pasien tiba-tiba tergeletak di tengah jalan misalnya. Di situ arus lalu lintasnya itu padat atau di suatu keramaian. Nah, jadi jangan sampai itu membahayakan diri kita penolong. Amankan dulu diri kita, ya. Kemudian aman lingkungan, ya, di situ misalnya terhindar dari arus lalu lintas. Nah, baru kita setelah itu kita amankan pasien, ya.
Nah, ini adalah cara mengecek respon dengan cara ditepuk-tepuk. Intinya adalah disinilah Bapak Ibu nanti harus bisa mengenali cara untuk pasiennya itu henti jantung atau tidak, ya. Nanti kita akan sampaikan. Kemudian minta bantuan. Kalau misalnya sudah ditepuk-tepuk ya, Bapak dengan dipanggil-panggil dengan suara keras sambil ditepuk-tepuk kok tidak respon, ya berarti kita langsung minta bantuan ya Bapak Ibu. Minta bantuannya bisa dengan cara kita mengangkat tangan kita ya, berteriak minta tolong. Kalau misalnya Bapak Ibu itu sendirian, berarti ya Bapak Ibu harus minta tolong sendirian. Tapi kalau sedang berjalan bersama teman, Bapak Ibu boleh meminta bantuan temannya untuk menelpon ya. Kalau di sini pakainya sistem aktivasinya apakah saya kurang paham ya kalau di sini itu pakainya apa? Apakah 119 atau ada aktivasi emergensi yang lain atau 911 ya. Kalau di luar negeri biasanya sih 911 ya. Kalau di Indonesia kan biasanya 119. Nah, jadi itu adalah alurnya. Pertama kita amankan diri kita cek pasien ya dengan ditepuk-tepuk ya. Nah, kemudian setelah itu dipanggil namanya. Nah, nggak berespon baru kita panggil bantuan. Nah, prinsipnya adalah setelah itu baru kita lakukan kompresi dalam hal ini tadi penekanan ke jantung ya. Kemudian jangan lupa berikan bantuan pernapasan. Kemudian kita dengan cara pastikan dulu kalau kita mau memberikan bantuan pernapasan, pastikan dulu itu jalan napasnya harus terbuka dulu. Nggak mungkin ya Bapak Ibu kita akan memberikan bantuan pernapasan ibaratnya tapi jalan napasnya itu terhambat. Misalnya di situ ada lendir ya di kerongkongan misalnya atau di jalan napas misalnya ada lendir ya. Nah, itu harus kita singkirkan dulu atau misalnya ada biji salak misalnya yang menyumbat. Nah, itu kan kita nggak mungkin akan memberikan bantuan pernapasan sedangkan jalannya saja ada hambatan kan gitu ya. Jadi harus kita singkirkan. Nah, ini adalah nanti kita akan mengenal ini namanya adalah AED ya, Automatic External Defibrillator. Bapak Ibu kalau misalnya selama ini melihat misalnya di stasiun, di bandara, atau mungkin di tempat-tempat keramaian tertentu, ini insya Allah pasti ada. Nah, fungsinya alat ini nanti ada tulisannya kok Bapak Ibu, AED gitu ada tulisannya. Itu apa sih gitu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu misalnya di terminal misalnya ya, di terminal di bandara misalnya melihat ada tulisan AED, berarti itu adalah untuk sebuah alat untuk menolong pasien yang memang terjadi henti jantung gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah terapi kejut listrik oleh non-medis yang bukan kesehatan. Nggak apa-apa, Bapak Ibu mah walaupun bukan non-medis, tapi berhak juga untuk bisa memberikan pertolongan pertama sebelum petugas ahlinya datang. Dengan cara ditempel, yang sebelah kiri itu ditempel di bawah payudara. Ini, di sebelah sini dia di bawah sila ya atau di bawah ketiak. Nah, yang sebelah kanan itu dipasang di bagian dada sebelah kanan. Ya, ini Bapak Ibu nanti kalau melihat ada AED seperti itu cara masangnya. Nah, bagaimana sih peran tenaga non-medis untuk bisa menolong pasien yang henti jantung? Itu adalah harus bisa mengenali dini bahwa oh ini pasiennya henti jantung dengan cara apa? Ya, dengan cara kita cek nadi di dalam leher kita itu ada yang namanya nadi karotis. Nanti diraba aja, silakan Bapak Ibu bisa merabanya ya. Bisa merabanya, bisa dicek sekarang misalnya Bapak Ibu bisa meraba apakah ada nadi atau tidak di situ. Nah, kemudian minta bantuan segera ya.
minta bantuannya tidak usah berlama-lama ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah teriak, ada orang yang datang. Nah, nanti biarkan orang datang itu yang menelpon 911 ya. Nah, kemudian setelah itu kalau memang ada AED ya, alat kejut jantung namanya ya, atau alat kejut listrik, itu silahkan pakai ini, alat ini. Karena sebetulnya fungsinya adalah sama. AED itu untuk supaya kita tidak melakukan kompresi atau tekanan terus ya. Jadi dengan bantuan alat itu ya gitu. Kemudian berikutnya ini tadi ya, jelas kita harus amankan dulu. Pasien itu tergeletak di mana. Kalau di lingkungan yang eh, kebakaran ya berarti kita harus amankan dulu ya, amankan diri kita dari lingkungan yang membahayakan, amankan pasien ya. Nah, ini ya, ini contoh letak-letak pasien yang tidak sadarkan diri. Ini bisa karena ini pasien ini tersengat listrik, bisa juga ya, dia tidak sadarkan karena tersengat listrik di jantungnya. Jadi kita amankan dulu. Nah, kemudian tadi ya amankan, kemudian cek seperti ditepuk-tepuk bahunya, Pak, 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 atau Ibu-ibu, adik-adik, atau apapun panggilannya yang ada di sini. Apakah Anda baik-baik saja ataupun apapun ya. Yang penting bertepuk-tepuk supaya pasiennya itu berespon. Ya, kalau memang sudah kita berusaha merespon, menepuk-nepuk bahunya dengan suara keras tapi tidak berespon, nah kita baru panggil bantuan. Misalnya ya, dengan alat yang memang kalau memang kita nggak ada ya, yang penting kita sudah memanggil bantuan. Nah, ini dengan cara kita apakah dia ada nadinya atau tidak ya, dengan diraba di salah satu leher kita ya, bisa dicek kanan atau kiri boleh ya, apakah ada nadi atau tidak. Kalau tidak ada, ya berarti itu adalah yang disebut dengan henti jantung. Kita harus bisa memastikan bahwa dia benar-benar henti jantung, ya, gitu. Nah, baru kalau sudah pastikan, sambil kan kita tadi sudah minta bantuan. Jadi, kalau kita sudah minta bantuan, kita fokus ke pasien dengan cara memberikan penekanan seperti ini di jantung, ya. Di jantung seperti ini. Nah, ini gambarnya ya, ini kalau di dalam medis itu namanya adalah prosesus sipidius ya, di puncaknya di sini ada sternum atau tulang dada di sini ya. Bapak Ibu sudah bisa melihat di sini gambarnya, contohnya. Nah, kemudian kita katupkan kedua tangan kita lurus ya, dengan bahu kita seperti ini, badan kita tempelkan ke korban, baru kita tekan gitu ya. Nah, ini bisa dengan dua tangan, kalau pada anak-anak bisa satu tangan. Karena kita fokus sekarang pada dewasa, jadi kita fokus ke dua tangan karena pada dewasa. Kalau pada bayi juga nanti berbeda, pada bayi hanya kita bisa pakai dua jempol kita ya, karena bayi kan enak ya, kita bisa pegang sepertinya, atau dengan pakai jari kita ya. Nah, kemudian sebetulnya Bapak Ibu ini ada sebuah bantuan atau kompresi yang dikatakan efektif, bisa membantu pasien untuk bisa muncul lagi listrik jantungnya. Jadi ada yang namanya kecepatan. Jadi tidak boleh juga terlalu cepat, tidak boleh juga terlalu lambat ya. Jadi ada, tapi minimal Bapak Ibu sudah bisa aja melakukan tekanan, itu sudah cukup ya. Karena kalau kita nanti akan dilanjutkan dengan tenaga medis ya, yang sudah ahli. Nah, ada juga yang namanya tekanannya harus kuat, harus dalam, sekitar kira-kira 6 cm. Tidak juga terlalu dalam ya, nanti patah nanti untuk tulang iganya gitu ya. Nah, ini lakukan secara 30/2. Jadi maksudnya 30/2 itu Bapak Ibu nanti melakukan 30 kompresi. Ya, 30 kompresi itu 30 kali. 30 kali dengan 2 bantuan napas
gitu ya, gitu. Dengan bantuan napas 2 kali, 30 kita lakukan kompresi seperti ini, 30 kali, 2 kali bantuan napas ya. Tapi untuk bantuan napas ini kalau memang tidak ada pelindungnya, sebaiknya terus lakukan kompresi ya. Tidak harus dengan bantuan napas. Bantuan napas kalau memang kita membawa filter ya, intinya adalah penghubung antara kita dengan pasien, kan ini M2M atau mulut ke mulut ya gitu. Jadi harus ada bantuan filternya menyaring supaya untuk mencegah penyakit-penyakit tertular dari pasien ke kita atau kita ke pasien ya gitu. Lebih baik kalau memang kita nggak yakin ya udah lakukan kompresi saja. Nah, setelah kita kompresi nih tadi ya 30 kali, kita tengadahkan kepala korban. Nah, kepala korban ini itu kenapa sih kita tengadahkan? Ya itu tadi kan prinsipnya adalah CAB sirkulasi, RW itu jalan napas, B itu adalah breathing, pernapasan, RW itu jalan napasnya. Jadi kan kita akan memberikan bantuan pernapasan lewat sini nih, lewat mulut. Nah, kalau kita tidak tengadahkan ini kepala, ini di sini, di jalan napas ini dia akan tertekuk. Sehingga bantuan napas yang akan kita gunakan atau kita berikan itu percuma, nggak akan bisa masuk nih ke dalam paru-paru. Jadi ini harus ditengadahkan untuk meyakinkan bahwa jalan napasnya itu bagus gitu ya. Nah, ini seperti ini, mulut ke mulut ya. Ini kalau memang ada penyaringnya lebih baik kita pakai penyaring. Kalau enggak sebaiknya enggak usah. Saya sarankan enggak usah. Langsung kompresi aja terus sampai dengan penolong itu datang ya, atau kita sudah lelah ya, sudah kita 30 menit misalnya kok enggak ada tanda-tanda kehidupan, itu berarti kita sudah berhak untuk menghentikan bantuan kita memompa jantungnya. Nah, ini kalau pakai masker ya gitu. Pakai masker kan ada penghubungnya nih, jadi kita aman. 2 kali kita kasih napasnya, kemudian nanti kita lanjutkan kompresi lagi gitu ya. Ada bayangan nggih Bapak Ibu? Nah, nanti kita akan ada videonya. Nah, kemudian ini tadi sama terus lanjutkan ya selama 2 menit. 30 kasih 2 kali, 30 kasih 2 kali, 30 kasih 2 kali, 30 kasih 2 kali, 30 kasih 2 kali. Jadi 5 siklus. Ada 5 siklus. Nah, 5 siklus ini ada sekitar 2 menit ya gitu. Nah, berikan itu. Nah, kalau sudah ya ternyata pasiennya tiba-tiba setelah kita berikan bantuan kompresi tadi, ditekan tadi, pasiennya tiba-tiba batuk atau ada tanda-tanda kehidupan. Nah, berarti kita sudah berhasil ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah berhasil, kita posisikan pulih atau recovery position, atau di sini posisi mantap ya dengan miring ya gitu. Gitu, posisi miring. Nah, terus kemudian di sini, nah ini langkah-langkahnya untuk memberikan posisi mantap ya atau recovery position. Kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan memberikan posisi recovery position, berikan saja posisi terlentang ya, tapi kepala harus ditengadahkan ya gitu. Supaya apa? Supaya jalan napasnya tadi tetap terbuka. Ya, ini tadi ya contoh gambar kita melakukan kompresi atau tekanan di dada. Nah, ini kalau misalnya posisi pada recovery pada bayi ya, dia seperti ini. Kita kepalanya lebih rendah sambil kita gendong ya, kepala sambil dimiringkan. Kenapa? Supaya kalau pasiennya bayinya itu muntah karena ada sekret ya ataupun apapun, itu dia tidak masuk lagi ke jalan napas ya atau tidak tersedak ya, sehingga bisa dimiringkan dengan dia bisa terjatuh ya sisa-sisa makanan atau lendir tadi. Nah, itu ya untuk Bapak Ibu untuk kita mau melakukan bantuan hidup dasar untuk pasien yang henti jantung. Nah, sekarang kita mengarah ke yang lain ya.
Nah, ini biasanya hal-hal yang sering terjadi di lingkungan kita ya. Kadang di situ sedang bermain, ada yang tenggelam misalnya ya, atau dia tertabrak misalnya ya, mengalami cedera dan lain sebagainya. Itu banyak kejadian-kejadian yang kadang tidak kita duga gitu ya. Nah, ini adalah kalau pada pasien yang cedera leher. Jadi kalau ada pasien yang terjatuh akibat cedera leher, berarti kita harus lakukan pengikatan. Pengikatan artinya adalah di sini kita lakukan eh, supaya pasiennya itu tidak bergerak-gerak intinya. Jadi kalau di leher itu ada yang namanya bantuan, namanya neck, collar neck ya. Nah tapi kalau kita di rumah kan kita nggak ada. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Kalau kita nggak punya alat seperti ini, ya udah jaga aja jalan napasnya dengan cara apa tadi? Dengan tengadahkan kepala ya supaya jalan napasnya tidak jalan nafasnya dia bagus ya. Nah, ini kondisi-kondisi yang mungkin terjadi ya, kadang ada suicide ya atau bunuh diri ya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pertolongan pertama pada korban yang mengalami perdarahan. Ya, tahapannya kalau misalnya kena pisau, kena kaca, kena paku dan lain sebagainya. Pertama, tekan luka dengan menggunakan jari atau tangan atau bahan lain, ditekan. Lukanya ditekan. Kemudian kalau memang misalnya ya Bapak Ibu, ini gambar yang seperti yang ada di sini, ini kan kaca yang menusuk. Nah, ini kalau lebar seperti ini hati-hati ya Bapak Ibu, hati-hati kita mencabutnya. Kalau memang kita tidak yakin ya nggak usah langsung dibawa korban ke fasilitas kesehatan saja. Karena kalau kita cabut, dia perdarahannya nanti akan semakin tinggi. Sedangkan kita kalau dicabut kan darah keluar nih. Semakin besar lukanya, darah yang akan keluar juga akan semakin banyak. Kalau kita tidak bisa menolong secara cepat, pasien nanti atau korban nanti akan banyak kehilangan darah sehingga kalau dia mengalami penusukan yang memang dia itu besar, udah biarkan aja. Kita tekan aja yang ada darah-darah yang ada di sekitarnya. Kita membuat seperti kain ya, kita buat seperti cincin sehingga itu nanti masukkan ke dalam lubang sini ya, kita seperti pembalutan cincin itu donat itu nanti masukkan untuk apa, untuk menekan luka yang ada di sini di sekitar kaca ini ya gitu. Lakukan penekanan dengan tekanan yang kuat dan pertahankan pasang pembalut untuk menekan luka. Nah gitu ya, jadi kalau ada perdarahan pokoknya tekan aja luka. Kemudian, bila perdarahan terjadi pada alat gerak, maka tinggikan anggota gerak yang cedera lebih tinggi dari jantung. Jadi, Bapak Ibu, prinsipnya adalah tinggikan luka itu melebihi dari jantung. Kalau memang pada kaki, pada tangan, dan lain sebagainya, pokoknya posisinya harus lebih tinggi dari jantung. Supaya apa? Supaya perdarahan tidak tambah banyak, ya, karena tadi yang memompa darah itu kan jantung. Jadi kalau ditinggikan ya akan menghambat jantung untuk memompa ke daerah yang tadi, yang kena luka tadi kan gitu ya, sehingga diharapkan supaya perdarahannya tidak semakin banyak. Jadi ditinggikan ya posisinya. Nah, jika perdarahan tetap berlangsung, lakukan penekanan pada arteri di atas daerah yang mengalami perdarahan. Jadi misalnya, contohnya kita mengalami perdarahan di pergelangan. Ya, lakukan penekanan pada arteri di atas daerah yang mengalami perdarahan. Jadi menekannya itu pembuluh darahnya di atas lukanya, ya, di atas lukanya, bukan di bawah lukanya. Yang pokoknya intinya yang terdekat dengan jantung. Penekanannya yang terdekat dengan jantung, ya gitu. Di situ ada pembuluh darah apa kita lakukan itu, gitu ya. Nah, kalau perdarahan akibat tersayat, lakukan cuci luka dengan sabun di air mengalir. Segera oleskan salep antiseptik yang luka terbuka setelah diberikan dan tutup luka dengan menggunakan perban. Hindari menggunakan luka dengan alkohol ya. Jadi ini akan sangat mengiritasi, akan sangat perih ya kalau memang diberikan alkohol sehingga tidak diizinkan karena dia terlalu keras.
Itu juga. Nah, cukup dengan cuci saja luka dengan menggunakan air bersih. Sabun pun hati-hati kalau mau menggunakan sabun, jangan pakai sabun yang deterjen, ya. Gitu. Jadi lebih baik pakai aja air yang mengalir, kemudian langsung diberikan antiseptik. Boleh apa ya? Misalnya boleh betadine misalnya ya, karena ini kan luka tersayat, jadi luka kecil, luka bersih ya, gitu. Nah, terus kemudian ini kalau pasiennya korbannya dia tersedak. Jadi kalau tersedak seperti ini contohnya ini ada benda asing yang masuk nih di sini di saluran pernapasan seperti ini ya. Ini akan membuat refleks gambar seperti ini, kayak kita mau muntah itu, kayak kita seperti tercekik ya. Seperti karena ada benda asing yang masuk ke dalam jalan napas kita. Nah, ini gejalanya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba aja ada orang ngobrol, enak-enak lagi ngobrol, kok dia itu memberikan respon contoh-contoh gambar seperti ini, ya, langsung dia memegangin lehernya dan lain sebagainya, atau dia seperti ini, ingin seolah-olah mau mengeluarkan sesuatu benda di saluran pernapasannya dia berarti tersedak, ya. Itu hati-hati. Nah, dengan cara apa? Kita bisa lakukan beberapa teknik seperti ini secara medis disebut dengan Heimlich maneuver. Ya, kita bisa dengan dari belakang kita pegang, kemudian kita gabungkan katup tangan kita, ya. Kemudian kita dorong dinding diafragmanya ya, dengan gambar yang dua ini. Nah, ini posisi tangan kita seperti ini. Ini ada jempol, kita tekuk seperti ini ya. Kemudian dorong ini jempol yang ada di sini, kita didorong set gitu. Nah, dengan penekanan dengan kedua tangan kita ya, sehingga diasumsikan ini akan bisa terdorong tadi ya, benda asingnya akan terdorong. Nah, kalau ini pada orang dewasa, kalau pada bayi jangan digituin, nggak bisa ya. Kalau pada bayi cukup telungkupkan, kemudian dorong bagian punggung ya, punggung belakang itu didorong, berikan tekanan yang kuat ya, gitu. Nah, memang kalau misalnya pada bayi pun bisa juga dengan teknik yang tadi Bapak Ibu, tapi biasanya agak kesulitan ya, tapi bisa sebenarnya asal posisinya itu sama dengan anaknya. Jadi kalau pada gambar ini kan dia posisinya adalah menyamaratakan atau memposisikan sama tingginya, sehingga memungkinkan bisa dilakukan Heimlich maneuver ini ya, gitu. Atau bisa melakukan tekanan dari punggung, atau bisa dari ini depan ya, posisinya miringkan depan seperti ini, tapi ini jarang dilakukan ya, biasanya yang dari backflow atau dari belakang gitu ya. Nah, ini nanti berharap ini adalah secara fisiologisnya, berharap setelah diberikan tekanan ini nanti akan ada dorongan sehingga akan bisa mengeluarkan benda asing. Nah, ini contohnya seperti ini ya, tangan kita di dinding di diafragma itu batas antara dinding rongga dada dengan rongga perut atau abdomen ya, seperti ini ditekan. Nah, ini kalau pada dewasa, sedangkan kalau pada bayi tinggal didorong aja ya, didorong, atau kalau mau posisikan telentang ya berarti dia harus kuat kita mendorongnya gitu ya. Nah, itu tadi untuk tersedak. Nah, ini untuk kesleo atau terkilir. Biasanya sering ya anak kita atau siapa itu sering terkilir sehingga akan mengakibatkan bengkak kayak begini. Nah, kalau begini kita namanya rice, bukan rice cooker ya, tapi rice. Ini ada kepanjangannya. Dengan kalau pasiennya terkilir, kita istirahatkan dulu, jangan dipakai buat aktivitas. Sudah habis kesleo, udah bengkak, malah kita buat jalan, itu tidak boleh. Dia akan memperluas peradangan ya, atau inflamasi. Nama medisnya, kita istirahatkan dulu selama 2 hari. Nah, kemudian kita sambil berikan es ya, kita kompres ASI ya, AS kompres 20 menit ya. Setiap hari kira-kira 4-8 kali. Ya, dikompres, jangan, karena apa? Dia menghambat
perdarahan juga ya. Kadang keseleo itu dia mengakibatkan perdarahan secara internal, sehingga dengan es itu kita menghambat terjadinya perluasan perdarahan. Selama 20 menit kita kompres setiap hari 4 sampai 8 kali. Nah, berikutnya C, rise, kompres, beri balut. Ya, dibalut untuk mengurangi pembekakan. Kemudian baru ditinggikan dari badan kita ya, gitu. 6 sampai 10 inci lah ya kira-kira. Yang penting lebih tinggi aja. Kalau misalnya kita tiduran berarti ya dikasih bantal gitu ya. Nah, kemudian ini adalah yang biasa juga terjadi pada anak-anak kita, di mana ini kesetrum listrik ya. Nah, intinya untuk mengenalinya bagaimana? Untuk mengenalinya biasanya akan ada port of the entry. Jadi ada lubang biasanya hitam ya, dia biasanya ada hitam tempat arus listrik itu masuk. Jadi biasanya kalau orang tersengat listrik itu ada port of the entry-nya, ada yang masuk dan nanti keluarnya dia di mana. Jadi ada 2 titik biasanya. Titiknya dia masuknya kemana, dia keluarnya kemana gitu. Nah, kalau memang dia itu proses misalnya dari misalnya ya dari lengan ini gitu, kemudian dia sampai di sini, ada titik lagi di sini, berarti dia yang tersengat listrik dia hanya di bagian ini saja gitu ya. Itu biasanya akan ada itu. Nah, apa yang dimaksud dengan pertolongan kita untuk memberikan luka bakar? Yang pertama nih ya, kita harus tahu dulu derajatnya. Derajat 1 itu hanya di lapisan luar permukaan kulit saja. Contohnya apa? Kemerahan, kering ya, rasa sakit, kemudian dia ada paparan sinar matahari. Nah, kalau derajat 2 dia sampai mengenai lebih dalam. Jadi apa yang biasanya yang terjadi, dia lecet, dia akan ada melepuh. Jadi kalau dia melepuh, ada bengkak, kemudian udah ada rasa sakit, itu biasanya dia sudah derajat kedua gitu ya. Nah, kemudian berikutnya dia kalau sudah derajat 3 ya. Jadi derajat 3 itu sudah ada kehitaman ya. Dia lebih dalam seperti gambar yang tadi itu sudah derajat dia karena dia ada luka hitam. Nah, ini contohnya seperti ini gitu ya. Jadi ada ini derajat 1, 2, 3, dan 4. 2 itu sudah ada melepuh-melepuhnya. Kalau 1 dia masih ada ini ya, permukaannya dia masih kemerahan, kemudian derajat 2 sudah ada sedikit dia melepuh. Ya, ketiga dia lebih dalam lagi, melepuhnya dia sudah agak menghitam tapi belum menghitam. Kalau 4 sudah jelas-jelas dia menghitam. Nah, kita harus lakukan di sini adalah dinginkan dengan air mengalir kalau ada luka bakar. Kemudian kalau ada aloe vera atau lidah buaya ya kita oleskan. Nggak perlu diberikan odol ya, itu larangan kalau diberikan odol. Secara ilmiah itu tidak teruji ya. Biasanya kan kalau ada yang memberikan odol gitu ya. Nah, kemudian jangan diberikan minyak. Ya, kadang ada minyak apalah, misal minyak urut atau minyak goreng atau apa diberikan tuh nggak usah ya. Atau misalnya karena berpikir telur itu bagus, kadang ada yang memberikan telur. Jadi tidak usah diberikan apapun. Kecuali yang memang direkomendasikan. Nah, kalau sudah tadi ya dicuci, didinginkan, kita berikan dibalut ya. Dibalut, kemudian kalau memang ini kita bisa berikan obat anti nyeri. Kalau kita punya, kalau nggak punya ya bisa kita lakukan, kita bisa pergi ke fasilitas kesehatan. Tapi kita cuci dulu ya, kita cuci dulu dengan air mengalir ya, bisa dioleskan dengan lidah buaya kalau memang kita ada. Kalau nggak ada ya sudah nggak usah, kita cukup langsung ikat saja dan kita obat anti nyeri ya, kita bisa bawa ke rumah sakit. Kalau kita nggak punya obat anti nyeri ya sudah, yang penting kita sudah melakukan pencucian, kemudian dibalut, kemudian kita bawa ke fasilitas kesehatan ya. Kalau luka bakar itu kalau ada yang melepuh jangan disudat atau jangan dipencet ya gitu. Itu akan menyebabkan infeksi. Nah, ini juga jangan
gunakan air es karena panas gitu ya, sehingga pakai air es. Nggak boleh. Boleh dengan mengalir, air mengalir gitu ya. Gitu. Jadi intinya adalah untuk pertolongan pertama pada luka listrik itu adalah pastikan lokasi aman dari sumber listrik. Jadi jauhkan dulu listriknya. Pasien harus diekspos, buka seluruh pakaian yang dikenakan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah tadi ya. Jadi kadang biasanya luka bakar itu dia akan berjalan. Dia akan berjalan. Kadang kalau tersengat listrik itu ada yang tergantung tingkat keparahan ya. Ada yang kadang baik-baik saja, tapi tiba-tiba nanti berapa jam atau berapa menit tiba-tiba dia meninggal karena dia dia terus mengalir. Kalau terkena itu dia mengalir, jadi harus dibuka exposure-nya. Kalau belum ada titik keluarnya hati-hati ya. Kita harus cari titik keluarnya. Jadi kalau dia belum ada titik keluarnya ya berarti eh, dia masih ada di dalam arusnya ya. Kemudian meminta bantuan orang sekitar untuk segera menghubungi rumah sakit, dan apabila pasien tidak bernapas dan henti jantung, tadi lakukan pertolongan kompresi jantung atau resusitasi jantung paru gitu ya. Nah, nanti setelah medis datang kita serahkan ke petugas medis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Nanti kita akan melihat videonya ya, cara melakukan henti jantung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.